Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mulai ibadah PA pada malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami
bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Taruh sana ya. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari bersama kita akan tundukkan kepala dan kita masuk ke dalam doa sebelum pemberitaan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan dalam Tuhan kami boleh menekuni pengajaran firman-Mu, di mana pada malam hari ini kami akan belajar kembali dan Tuhan akan firman-Mu khususnya kitab Wahyu. Tuhan, di mana Engkau sendiri yang akan mengajar kepada kami, Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami sebagai imam besar untuk mengimami ibadah kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tutur kata, pikiran, oh Tuhan, pandangan, agar kami tidak lepas Tuhan dari jalur Tuhan yang sudah Tuhan tentukan. Jangan sampai kami menggunakan pendapat manusia, akal manusia, dijauhkan itu. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan menuntun hamba dan juga mengurapi tiap pendengar yang mengikuti Tuhan ibadah Zoom pada malam hari ini. Terima kasih segala bentuk kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami usir dalam nama Yesus. Tinggalkan, pergi jauh dari tempat di mana kami sedang menyelenggarakan ibadah Zoom malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Shalom, shalom. Tuhan, saudara, pada malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali yaitu untuk menekuni pengajaran firman Tuhan, khususnya dalam kitab Wahyu. Haleluya. Kita telah memasuki tentang sangkakala ya, yang keenam. Ya. Puji Tuhan. Celaka yang pertama telah lewat, sekarang menyusul celaka yang kedua ya. Coba nanti tolong ditayangkan dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Ya, Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Ya, kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Ya, ayat 13 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari tempat dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai sungai apa itu? Sungai ya. Coba sungai besar ya, Efrat. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya. Kemudian ayat yang ke-16, dan jumlah tentara itu ialah 20 laksa pasukan berkuda. Coba itu ketutupan gambar ya. 20.000. Ya, pasukan berkuda, dan aku mendengar mereka, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah merah api dan biru dan kuning belerang. Ya. Kemudian ayat yang ke-17, ya, ayat yang ke-17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya.
Mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning. Ya, warnanya. Ya, kepala kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar asap. Ya, apa itu? Api dan asap. Ya, coba ini ketutupannya. Api, keluar api dan asap dan belerang. Kemudian ayat 18, oleh ketiga malaikat ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ayat 19, sebab kuasa-kuasa itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ayat yang ke-20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat, dan perbuatan tangan mereka, ya, dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, saudara, ini adalah sangkakala yang ke-6. Ya, kalau pada sangkakala yang ke-5, orang-orang disiksa oleh sengatan kalajengking dan mereka menderita 5 bulan. Ya, manusia ingin mati tapi tidak bisa mati. Ya, maut lari daripada mereka. Itu kita bisa baca ulang ya, Wahyu 9 ayat 5 dan 6. Wahyu 9 ayat 5 dan 6. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, ya, akan ya, atau ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan ya mencari maut, tetapi mereka tidak menemukan. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ya, itu bunyi ayat dalam Wahyu 9 ayat 5 dan 6. Dan pada sangkakala yang ke-6 ini dikatakan mereka tidak mau bertobat. Ya, mereka meneruskan perbuatan dosanya yang najis. Ya, itu terdapat dalam ayat 20 dan 21. Kita melihat, saudara, bahwa pada akhir zaman ini kita ini masih diizinkan untuk bertobat. Nanti akan datang masanya orang tidak bisa lagi ya untuk bertobat. Sepertinya waktu untuk bertobat itu sudah tidak diberikan lagi kepada manusia pada waktu itu. Ya, itu sebabnya jangan kita mempermainkan waktu Allah. Hari-hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pertobatan, ya. Sebab bertobat itu adalah kalau rumah itu adalah fondasi, ya. Fondasi. Bertobat itu adalah fondasi. Di mana kalau kita memiliki fondasi yang kuat, maka bangunan itu akan berdiri kokoh, ya. Sekalipun harus menghadapi godaan, cobaan, ya, dan sebagainya, tetapi karena fondasinya kuat, ya. Jadi dengan kata lain, bertobat, ya, bertobatnya itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka kekristenan itu dapat terpelihara sampai detik ini dan untuk seterusnya. Nah, kita melihat, saudara, Allah memberikan waktu untuk bertobat, dan itu berlaku sekarang ini. Jangan main-main dengan waktu yang ada saat ini. Ya, coba kita periksa di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat
ayat 2 dan 3. Ya, di situ berbunyi, supaya waktu yang sisa, ya, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kemudian tertutup dengan ini, gambar ini hendak kelihatan ya. Telah hidup, ya, coba saya gunakan Alkitab saja ya. Ini ayat-ayatnya tertutup dengan gambar ya. Gambarnya bisa dihilangi ya, supaya tulisannya bisa kelihatan ya. Ya, kalau sulit ya saya baca di ya dalam Alkitab ya, 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemampukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, itu ayat yang ketiga. Jadi kalau kita bandingkan ayat ini dengan Wahyu 9 tadi ya, ayat yang ke-20 dan 21, ya kita melihat bagaimana mereka itu, walaupun ya mereka itu sudah melihat ya bagaimana hukuman itu sudah ditimpakan pada waktu itu, tapi mereka juga tidak mau bertobat. Nah, ini menunjuk satu waktu di mana ya waktu untuk bertobat itu sudah sangat sulit untuk dikerjakan. Waktu untuk bertobat itu adalah waktunya sekarang ini. Saudaraku, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, kata suratan 1 Petrus 4 tadi ya. Ya, tetapi menurut kehendak Allah. Saudaraku, Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Ya, kembalikan ke tulisan yang tadi aja ya. Ini ya memang tulisannya nggak jelas ya kan ini. Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Coba sekarang kita beralih kepada Roma pasal 2 ayat 4 sampai dengan 11. Roma pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, di situ dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kebesarannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Ya, kemudian di situ dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa ya bahwa apa? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, ini karena tertutup dengan ini ya. Pasal 4 tadi, ayat 4. Pasal 2. Nah, pasal 2. Ya. Pasal 2, ayat 4. Ya. Ya, saya bacain aja, Pi. Ya, saya baca ulang ya. Kalau saudara bisa membaca di situ ya, kalau dari tempat saya ini bagian belakangnya tertutup, jadi saya nggak bisa baca ya. Jadi saya menggunakan Alkitab saja. Saudara ikuti lewat tayangan kalau saudara bisa membaca seluruhnya ya. Sebab ini akan mengganggu waktu membacanya ya. Saya ulangi lagi, Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Ya, Tuhan. Kemudian ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kemudian ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya
yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Haleluya. Ya, jadi lewat pembacaan ini kita tahu, ya, Tuhan itu memberikan waktu untuk bertobat. Ya, kita mesti berhati-hati terhadap dosa akhir zaman ini. Seperti macamnya dosa yang disebut dalam Wahyu pasal 9 tadi, ayat 20 dan 21. Ya, di antaranya menyembah roh-roh jahat. Kemudian menyembah berhala-berhala. Baik itu berhala dari emas, dari perak, dari tembaga, batu, kayu. Ya. Kemudian pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, itu saudara bisa baca ulang ya. Dalam Wahyu 9 ayat 20 sampai dengan 21. Ini yang akan saya terangkan lebih jauh. Ya, tolong ditayangkan lagi ya. Ya, Wahyu 9 ayat 20 dan 21. Ya. Coba Hendri bisa bantu baca ya. Mungkin kalau dari sebelum ya. Ya, tolong dibacakan ayat 20 dan 20. Wahyu 9 ayat Ya. 20 sampai dengan 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tidak juga bertobat. Ya. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Iya, kemudian ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, ini adalah dosa-dosa pada akhir zaman. Ya, dosa pada zaman akhir. Ya, di situ dikatakan bahwa pertama mereka itu suka menyembah roh-roh jahat. Ya, kemudian dilanjutkan dengan menyembah berhala-berhala, baik itu dari emas, perak, tembaga, batu, kayu, ya. Kemudian dari sihir, dari percabulan, dari pencurian. Ya, saudaraku, iblis itu adalah pribadi yang ingin disembah. Ya, ingin disembah. Saudara, kalau kita melihat ya bagaimana iblis ini pernah mencobai Tuhan Yesus ya dalam Matius 4 ayat 8 sampai dengan 11, di situ dikatakan Tuhan Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi, lalu kemudian ditunjukkan kemuliaan dunia. Lalu iblis berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku. Saudaraku, Tuhan Yesus diuji. Ya, apakah benar-benar dia itu anak Allah? Kalau dia itu bukan anak Allah, hanya manusia biasa, ya mungkin dia akan ya terpesona dengan tawaran iblis itu, ya tertarik sehingga manusia itu menyembah kepada iblis. Hanya dengan tawaran kekayaan. Sampai sekarang pun iblis juga menggunakan cara yang sama. Di mana kita melihat ya manusia pada akhir zaman ini banyak mengejar kekayaan, ya, sehingga tanpa disadari terjerat di dalamnya. Saudara ingat, ada firman mengatakan bahwa akar segala jenis kejahatan itu adalah cinta akan uang. Jadi pada akhir zaman ini banyak orang memburu uang, ya, sehingga mereka mengabaikan jam-jam ibadah, sehingga mereka juga terjerat di dalam dosa, mungkin korupsi, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukumnya Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita pun juga akan mudah tertipu. Ya, coba kita baca ayat ini. 1 Timotius pasal 6
ayat 7 sampai dengan 10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan 10. Ya. Ya, dibaca. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun, sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini nasihat firman Tuhan, ya, untuk mengajar kita supaya kita ini tidak tamak, ya, tidak tamak akan uang, ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, firman Tuhan mendidik kita untuk hidup sederhana, tidak angkara murka, ya, tidak seperti kalau bisa semua yang ada di dunia menjadi milik kita, bukan seperti itu. Seperti yang ditawarkan iblis tadi, ya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Berarti kita tidak boleh tamak, ya. Kita tidak boleh angkara murka. Hidup sederhana dengan pemeliharaan dari Tuhan. Ya, dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita merasakan setia bahwa hidup ini harus benar-benar, ya, harus benar-benar, ya, dicermati untuk tidak kita itu sampai tertipu dengan waktu, ya, waktu-waktu baik itu untuk memburu uang, ya, untuk menambah penghasilan dan sebagainya. Ya, kemudian ayat yang ke-9 katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Iya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Terus ke dalam jerat. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Dan mencelakakan. Yang mencelakakan manusia ke dalam keruntuhan. Ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Karena mereka dikuasai oleh nafsu, ya, oleh keinginan, maka kemudian mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya mereka tenggelam, ya, dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lalu kemudian ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang itu akarnya, ya, dari segala kejahatan. Kita bisa melihat banyak, ya, manusia ini tertipu dengan ini, ya, cinta akan uang. Ya, memang kita butuh uang, ya, hidup ini butuh uang, ya. Tapi bukan berarti kita ini harus cinta dengan uang itu, memburu uang itu, ya, sehingga harus menyimpang dari iman. Lanjutkan, dikatakan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, menyimpang dari iman, menyiksa dengan berbagai-bagai duka. Iya, jadi menyimpang dari iman. Ya, jelas sekali firman Tuhan ini, banyak kehidupan yang menyimpang dari iman. Ya, walaupun mereka walaupun dalam hati mereka mengatakan, nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa, kan nggak ada orang yang tahu saya berbuat ini, ya. Mungkin, ya, sudah mulai, ya, tidak lagi kerjanya beres, ya, di kantor dia dipercaya untuk memegang keuangan, ya, memegang ya, sebagai kasir atau pembukuan, mungkin sudah menyimpang, ya, menyimpang dan mulai melakukan hal-hal yang tidak jujur, ya. Kemudian ayat yang sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Saudaraku, mari kita kembali kepada Wahyu 9 tadi, ya, ayat 20 dan 21 tadi. Dikatakan di situ, ya, mereka mulai menyembah roh-roh jahat, ya. Ini ada kaitannya dengan menyembah berhala. Seperti yang kita ketahui, ketika Allah dengan jarinya menulis 10 hukum Allah di 2 loh batu, maka di situ dikatakan bahwa Allah itu tidak mau diduakan. Coba tolong dibaca, ya, dalam Keluaran pasal 20, ya. Keluaran pasal 20. Ya. Ayat pertama. Ya, Keluaran 20 ayat yang pertama. Ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Ya, kemudian ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, Allah tidak mau diduakan. Allah ingin Dia saja yang disembah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kemudian ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Terus kemudian? Di atas atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, jadi Allah melarang umatnya itu untuk membuat patung dan menyembahnya. Ya, kemudian ayat yang kelima dikatakan, ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya, jadi Allah itu Allah yang cemburu. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam sangkakala yang keenam yang dibunyikan ini, diantaranya di situ juga disinggung soal menyembah roh-roh jahat, menyembah berhala, baik itu dari emas, dari perak, dari tembaga, dari batu, dan kayu. Sebenarnya ya berhala-berhala itu tidak punya roh, ya. Berhala-berhala itu adalah patung-patung yang mati, punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, ya. Itu dikatakan dalam kitab Mazmur, ya. Bagaimana berhala itu kok sampai disembah, apalagi yang menyembah itu umatnya, ya, umat Allah. Itu sebabnya kalau kita lihat, saudara, waktu itu, pada saat itu banyak orang walaupun sudah diperingatkan dengan adanya sangkakala yang keenam ini, dengan adanya bela, dengan adanya hukuman Allah, mereka tetap bersikeras. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap menyembah kepada roh-roh jahat dan juga menyembah kepada berhala. Nah, kita lihat sebenarnya menyembah roh-roh jahat ini ada kaitannya dengan menyembah berhala, ya. Berhala yang disembah orang Kristen itu apa? Apa? Orang Kristen tanpa disadari masih terikat dengan penyembahan berhala. Apa? Coba saudara baca dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Nah, ini ada kaitannya dengan 1 Timotius 6 tadi, ya. Ya, tentang ketamaan, ya. Tamak. Ya. Kolose 3 ayat yang kelima. Ya. Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, ini tanpa kita sadari, saudara, kalau dengan memburu uang, kata 1 Timotius 6 tadi, banyak orang menyimpang dari iman. Dan ternyata ini di sini kita bisa melihat, ya, dalam surat Rasul Paulus juga, Kolose 3 ayat yang kelima ini, bahwa serakah itu sama dengan menyembah berhala. Sebabnya biarlah kita menjadi kehidupan yang, ya, tidak memburu atau tidak serakah, ya, tamak, ya. Firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita tanpa disadari. Banyak orang, ya istilahnya itu seperti dia begitu giat semangat untuk memburu uang, ya, dan tanpa disadari mereka itu bisa menjadi penyembah berhala, ya. Urutan selanjutnya adalah pembunuhan, ya. Setelah menyembah roh jahat, menyembah berhala, maka kemudian di situ juga dikatakan pembunuhan, ya, sihir, percabulan, dan pencurian. Kalau kita melihat, ya, ada dosa yang setingkat dengan pembunuhan, yaitu dosa kebencian. Tanpa kita sadari, kalau kita masih menyimpan dalam hati benci kepada musuh, benci kepada seseorang, ya, itu bisa saja, ya, kebencian itu benci kepada sesama. Mungkin itu saudaranya sendiri, atau mungkin teman, ya, atau dulunya sahabat, atau orang tua, ya, ya bisa jadi, saudara. Dan kebencian itu sama dengan pembunuhan.
Coba dibaca 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Seorang pembunuh manusia. Ya. Jadi kalau sampai sekarang saudara masih menyimpan kebencian, ya, belum diselesaikan. Baik benci kepada siapa saja, ya, itu berarti saudara menjadi pembunuh. Dan pembunuh itu tidak ada tempat di surga. Ya, pembunuh itu tidak memiliki hidup yang kekal. Coba diteruskan. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Iya, seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, kita melihat saja, kalau kita ya masih dihinggapi roh kebencian, ya berarti kita kehilangan hidup yang kekal. Nah, kita perhatikan ini ya, jadi ini dosa yang setingkat sejajar dengan apa? Pembunuhan, ya, pembunuhan, yaitu kebencian. Memang kalau kita telusuri asal mula dari perkembangan dosa ya dari awal, ya, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian dosa itu berkembang. Ya, tadinya dosa pertama itu dosa tidak dengar-dengaran. Ya, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Adam dan Hawa ini berani melanggar firman Tuhan, mengambil ya buah larangan itu, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Itu kita semua tahu, itu adalah dosa permulaan. Tapi selanjutnya apa? Dosa itu berkembang. Berkembangnya di mana? Kita melihat setelah tidak dengar-dengar dan mereka jatuh dalam dosa, maka terjadilah keturunan mereka, yaitu Kain membunuh Habil adiknya. Jadi itu perkembangan dosa. Perkembangan dosa. Dan kita melihat saja, kalau sudah demikian, maka ya dalam hatinya Kain ini dijadikan contoh oleh firman Tuhan. Ya, hatinya Kain dihinggapi oleh kebencian. Dan itu terjadi karena apa? Itu terjadi pada waktu mereka beribadah. Ya, ketika Kain mempersembahkan persembahan hasil ladangnya, ya, dipersembahkan kepada Tuhan, dan Habil pun mengambil domba sulungnya, ya, anak domba yang sulung yang tidak bercacat, dikorbankan kepada Allah. Allah menerima persembahan Habil, tapi Allah menolak persembahan Kain. Nah, kita melihat di sini. Dari sinilah mulainya Kain mulai mempunyai satu rencana untuk membunuh adiknya. Sebab ketika Kain ibadahnya gagal, ketika Kain persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka di situ dikatakan Kain mukanya murung. Ditegur oleh Tuhan, mengapa mukamu murung? Mengapa tidak datang aja? Ya, mungkin mukanya seperti ditekuk begitu ya. Ya, mukanya Kain sudah berubah. Dan ternyata ya, diawali karena dia ada iri hati. Ya, karena kebencian kepada adiknya nih, diawali karena kegagalan dalam ibadah. Kita mesti berhati-hati dalam beribadah. Ya, jangan sampai kita beribadah, kita masih menyimpan ya kebencian. Ya, itu kebencian tadi dikatakan dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga 15 tadi, sama dengan pembunuhan, ya, sama dengan pembunuhan. Nah, itu sebabnya kalau di situ juga disinggung saja, kalau Kain membunuh Habil itu karena ada perasaan iri hati, karena ibadahnya gagal, dan terjadilah pembunuhan pada waktu itu. Nah, kita melihat, ya, sekarang daftar dosa yang disebutkan dalam Wahyu 9 ayat 20 dan 21 tadi. Ini merupakan dosa-dosa yang dipermanensikan. Ya, sebab di situ dikatakan tidak juga bertobat, tidak berhenti berbuat dosa. Jadi kalau sekarang ada orang disadarkan dari kesalahannya dan dosanya, orang itu bisa bertobat dan bisa menjadi baik, ya. Tetapi pada waktu itu, yaitu pada waktu sangkakala kanan dibunyikan, di situ dikatakan bahwa orang-orang berdosa itu seperti tidak bisa bertobat lagi, bahkan bertambah jahat, ya, bertambah kejam. Ya, kejahatan itu tidak pernah
tidak pernah reda, ya, tetapi kejahatan itu dikatakan dalam kitab Wahyu, ya, kejahatan itu semakin hari semakin memuncak, bahkan juga kenajisan seperti tidak bisa dibendung, ya, tidak bisa dibendung. Jadi itu merupakan satu keadaan manusia pada akhir zaman ini, ya. Kita melihat kemudian dosa sihir, ya, dosa sihir atau ilmu hitam. Saudaraku, ini jelas adalah pekerjaan dari setan. Ya, Tuhan berpesan kepada umatnya agar jangan berhubungan dengan kuasa kegelapan. Dan kita mesti berhati-hati dengan kuasa kegelapan. Ya, kita tahu bahwa itu merupakan kebencian Tuhan. Ya, seperti kalau orang itu minta petunjuk kepada arwahnya orang mati. Ya, ini menyangkut tentang dosa akhir zaman, yaitu dosa di mana manusia itu mulai tertarik dengan sihir, tertarik dengan ilmu hitam, ya. Nah, itu kemudian terbawa sampai kepada mereka itu mengadakan satu pemujaan, dan kemudian mereka juga kalau ada sesuatu itu mereka bertanya pada roh-roh, ya, rohnya orang yang sudah mati, ya, itu dipanggil, ya, kemudian mereka petunjuk. Kalau umat Tuhan melakukan ini satu kebencian di hadapan Tuhan. Sebabnya jangan sampai kita itu terjerat di dalam dosa ini, ya, masih percaya kepada petunjuk-petunjuk dari roh-roh kegelapan. Kita membaca beberapa ayat, ya. Yesaya 19 ayat 3. Yesaya 19 ayat yang ketiga. Ya. Kita dengar. Yesaya 19 ayat yang ketiga. Ya. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Ya. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jambi. Kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jambi. Ya, terus kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang Mesir, gambarnya orang-orang dunia. Kalau orang dunia tidak heran, sebenarnya ada orang yang mengalami kesulitan, lalu kemudian ya minta jawaban, dia datang kepada dukun, ya, datang kepada orang pintar, ya, mereka minta jawaban, minta petunjuk kepada berhala-berhala, kepada tukang-tukang jambi. Dalam Yesaya ini, ya, dikatakan Yesaya 19 ayat yang ketiga ini, ya, kepada roh-roh peramal. Ini sesat, ya. Ini kebiasaan dari orang-orang Mesir, bukan orang-orang atau anak-anak Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan terlibat di dalam penyembahan berhala, pada percaya kepada, minta petunjuk kepada tukang jambi-jambi, ya, kepada roh-roh peramal, cepat bertobat. Sebab kalau tidak, nanti saudara tidak punya kesempatan untuk bertobat. Ya, dikatakan tadi, ya, di dalam Wahyu pasal 9 tadi, mereka terus melakukan dosa itu. Walaupun mereka sudah diancam, ya, sudah melihat hukuman itu. Kembali kita akan baca Yesaya 8 sekarang, ayat 19. Yesaya pasal 8 ayat 19. Yesaya pasal 8 ayat 19. Ayat 19. Ya. Dan apabila orang berkata kepada kamu, ya, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal, ya, yang berbisik-bisik dan komat kamit, berbisik, maka jawablah. Komat kamit. Kalau kita melihat, ya, orang datang kepada dukun, sekali begitu saja, sambil membakar kemenyan, ya, mulutnya komat kamit. Kalau ada orang, ya, berkata kepada, minta petunjuk kepada arwah roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, jawablah. Bagaimana? Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada ilahnya, atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Iya, kerap kali, ya, anak Tuhan itu karena pengetahuannya kepada firman itu kurang, ya. Mereka kerap kali kalau ada masalah mereka minta petunjuk, ya, kepada roh-rohnya orang mati. Mereka pergi ke kuburan, mereka berdoa di kuburan itu, minta petunjuk, entah itu orang tuanya, mamanya, atau papanya, atau mungkin eyangnya, ya, lalu kemudian mereka berdoa, mereka minta petunjuk. Saudaraku, ini tidak dibenarkan.
Kepada siapa kita meminta petunjuk? Bukan kepada ilah itu, tapi kepada Allah yang hidup. Sebab sekali lagi, berhala-berhala itu tidak bisa berbicara. Berhala-berhala penyamatan tidak bisa, ya. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Jadi salah, ya, itu salah kaprah. Sampai sekarang masih banyak yang tersesat dengan ini, ya. Inilah dosa akhir zaman. Lalu kemudian kita balik kepada imamat sekarang. Imamat 19 ayat 1. Imamat pasal 19 ayat yang ke-31. Iya. Imamat 19 ayat 31. Ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Iya, sekali lagi Tuhan adalah Tuhan yang cemburuan, ya. Jadi jangan sampai kita salah mengambil langkah, ya. Seperti dulu mungkin ya kita melakukan itu, tapi tidak harus sekarang ini. Kita punya Allah-Allah yang hidup. Mungkin satu saat kita ini masih kecil. Kita berdoa belum dijawab Tuhan, tapi jangan putus asa. Kemudian jangan mengambil jalan pintas, ya. Aneh, sebabnya kalau ada anak Tuhan tuh masih mempercayai roh-roh peramal, masih percaya kepada dukun, ya, bahkan kepada orang-orang pintar, ya. Itu aneh sekali. Sebab mereka mengecilkan Tuhan. Lagi kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita harus bertanya kepada Allah kita, ya, yang hidup itu. Satu ayat lagi dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ulangan 18 ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Ya. 18 ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Iya, ini yang dikhawatirkan Tuhan. Kalau mereka sudah masuk ke negeri yang dimaksud negeri adalah Kanaan, dan kita tahu Kanaan itu bukan tanah kosong, di situ ada penduduknya, ya. Ada 6-7 ya bangsa Kanaan itu, suku Het, suku apa lagi ya di situ ya. Kanaan itu banyak di situ. Dan mereka itu juga mempunyai kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan menyembah berhala. Mereka tidak kenal Tuhan, ya. Mereka masih percaya hal-hal yang gaib, ya. Firman Tuhan katakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan oleh Tuhan, ya, Allahmu, jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa. Saudaraku, kalau kita melihat ya, pesan Tuhan, jangan engkau mengikuti apa yang diperbuat oleh mereka itu, ya. Coba kembali tolong ditanyakan lagi ayat 9, ya, apabila engkau masuk, ya, jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jadi adanya orang Kristen, ya, sampai bisa kembali kepada penyembahan berhala, bisa kembali kepada kehidupan keyakinan yang lama, itu dikarenakan apa, saudara? Dikarenakan mereka kurang yakin bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup. Mungkin mereka lagi diuji oleh Tuhan, doanya belum didengar, mungkin kekurangan belum dicukupi, jalan belum dibukakan, mungkin sakit belum disembuhkan. Lalu kemudian mereka mempunyai pikiran lain, ya, pikiran lain. Mungkin Allah itu tidak ada. Kenapa kalau Allah itu ada, doa saya kau tidak? Seringkali, ya, adanya orang Kristen yang punya cara berpikir yang demikian, dan ini jelas salah, ya. Kemudian ayat yang ke-10, di antaramu, ayat 10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, orang penelaah, seorang penyihir. Iya, semua ini dibenci Tuhan. Jangan sampai di antaramu didapati seorang mempersembahkan anaknya laki-laki. Itu kepercayaan dari orang-orang Mesir, ya, orang-orang dunia ini. Ya, jangan sampai ikut-ikutan dengan cara mereka itu, ya. Juga kepada peramal, menjadi penelaah,
jadi penyihir, ya. Terus kemudian ayat 11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Orang mati diminta petunjuk, ya. Ini sudah jelas, ya, itu keliru, salah besar, ya. Sebabnya kebiasaan kalau saudara pergi ke kuburan, ya, kalau hanya ya mau menabur bunga, ya, membersihkan tempat, ya, tempat kuburan, siapa di situ, orang tua atau siapa, ya, itu gak apa-apa, ya, asal jangan saudara berdoa dan minta petunjuk, ya, berdoa dan mengundang rohnya orang mati itu untuk datang. Jangan-jangan bukan rohnya orang yang mati itu yang datang setan, ya, hanya orang tersesat. Iya. Kemudian ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan, ya. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Iya, Tuhan sampai bertindak demikian, ya, karena melakukan kekejian, ya, umat Tuhan. Teruskan ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Ya, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan ada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Iya, engkau tidak diizinkan Tuhan melakukan yang demikian. Jadi sudah jelas, ya, dengan membaca beberapa ayat ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak suka, ya, kalau umat Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan itu masih hidup seperti bangsa kafir, ya, masih percaya kepada peramal, minta petunjuk, ya, kepada orang mati dan sebagainya, ya. Pada zaman akhir ini banyak orang Kristen yang murtad, ya, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Tidak heran, saudara, kalau kita membaca tentang sangkakala ke-6 ini mengingatkan kita, ya, bagaimana keadaan hidupnya orang Kristen pada akhir zaman ini. Sebab dikatakan dalam surat 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Coba dibaca. Di situ dikatakan banyak orang Kristen yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Timotius 4 ayat pertama. Ya. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Iya, firman Tuhan mengatakan, ya, Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian, ini bukan kemudian lagi kalau ditinjau waktunya, ini sekarang ini sudah waktunya, ya, banyak dan ada orang yang murtad mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jelas firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi pengikut roh-roh jahat itu. Saudara tidak bertobat dari semua dosa-dosa yang disebutkan tadi, ya, itulah keadaan daripada orang-orang pada akhir zaman. Walaupun sudah diperingatkan, ya, dengan tegas, ya, dan kita melihat, ya, yang terakhir yaitu dalam kitab Wahyu tadi pasal 9 tadi ayat yang ke-20 dan 21 tadi, yang terakhir itu bicara mengenai dosa yang terakhir adalah dosa pencurian. Coba Efesus 4 ayat 28 dibaca. Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, dosa mencuri, ya, ingatkan orang yang mencuri jangan mencuri lagi, ya. Kita semua tahu, ya, kalau kita seringkali diajar oleh firman Tuhan untuk tidak mencuri. Apa yang dicuri? Miliknya Tuhan, ya.
Mungkin saudara tidak mencuri barangnya orang lain karena merasa memang itu bukan hak milik saudara. Tapi kalau saudara juga sadar, maka saudara juga tidak menjadi pencuri dari miliknya Tuhan. Ya, kita semua tahu itu, tapi perlu diingatkan ya. Kalau masa-masa pandemi ini mungkin menjadi alasan untuk saudara menahan miliknya Tuhan, itu juga keliru ya. Saudara harus berikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah, itu yang terakhir ya. Dalam Maliaki 3 itu dikatakan ayat 8 sampai dengan 10 ya. Apa yang dicuri di situ dikatakan miliknya Tuhan ya. Manusia akhir zaman ini sukar untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, seperti yang tercantum di dalam Wahyu 9. Ya, Wahyu 9 tadi ayat 20 dan 21 ya. Di situ dikatakan ya, sukar untuk berhenti dari dosa, ya, berbuat dosa. Ya, coba dibaca lagi ayat 20 sampai 21. Wahyu pasal 9 ayat 20 dan 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Jadi ada yang mati, ada yang masih hidup. Di situ dikatakan orang itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka, ya, tidak bertobat. Padahal sudah jelas ada hukuman, ya, bahkan sudah melihat sendiri banyak yang mati kena hukuman itu. Tapi orang itu tidak mau bertobat, ya. Diberi kesempatan, tapi tidak mau bertobat. Kemudian dikatakan dari perbuatan tangan mereka. Mereka ya, tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala. Dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Nah, iya, mereka itu ya, berhala-berhala itu tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat berjalan, tapi dimintai petunjuk, ya, disembah bahkan. Mereka tidak mau berhenti. Dari dosa akhir zamannya harus kita perhatikan. Lagi ada kesempatan bertobat, saudara. Ya, seperti dalam surat Petrus tadi dikatakan, sudah cukup waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Inilah waktunya untuk kita harus bertobat. Ya, kemudian ayat 21 dikatakan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, mereka tidak bertobat. Sepertinya mereka sudah tidak bisa lagi bertobat. Itu sebabnya dari awal penjelasan firman Tuhan tadi saya bisa katakan bertobat waktunya sekarang. Ya, kalau ada perkara-perkara yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui pemberitaan firman Tuhan PA pada malam hari ini, ialah kita terima itu sebagai teguran dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, supaya kita tidak terlanjur terjerumus di dalamnya. Ya, saya akhiri pemberitaan firman Tuhan sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Ya, kita mau nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Nomor 74 ya dari Pesalum. Nomor 74 dari Pesalum. Firman-Mu agung. Ya, firman-Mu agung. Ya, kita nyanyikan pujian 40. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Refrennya, Tuhan
firman-Mu agung, karena firman-Mu agung. Kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kita mengucap syukur dengan pujian ini. Tuhan, nanti saya minta Saudara Yusak Mulyadi akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Karena Saudara Yusak Mulyadi, firman-Mu aku kembali ya pada jam. Tidak hadir. Tidak hadir. Ya? Oh. Tidak hadir. Tapi Ubah dari beban dosa, Tuhan. Baik saudara, ya ini ada Mulyadi ya, Yusak ada ya, tidak hadir. Karena Ibu Yusak saja yang hadir. hadir ya, Ibu Yusak. oh Ibu Yusak ya. Ya coba Ibu Yusak berdoa ya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Yes, Ibu Yusak berdoa. dalam keadaan suka, apa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu adalah anugerah yang terindah bagi kami semua peserta Zoom. Selalu mengingatkan kami Tuhan, selalu baik Tuhan, berbuat baik ya Tuhan, untuk kami bertobat kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan, sehingga kami tidak dibinasakan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami hanya berharap bersandar kepadamu Bapa, bukan dengan roh yang ada di dunia ini Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan sampai saat ini Tuhan, untuk boleh mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari tempat yang maha tinggi dengan pembukaan rahasia firman semakin hari semakin dibukakan Tuhan, semakin limpah, sehingga kami domba-domba itu selalu dituntunnya menjadi ke dalam jalan yang benar. Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih jauh lewat Roh yang Kudus memberikan kejelasan kepada setiap pribadi dari anak-anak-Mu Tuhan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan membukakan kepada kami pikiran kami, dan Engkau juga Tuhan menyucikan dan melayakkan kami untuk kami boleh terima perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang tersedia, Engkau layakkan kami untuk menerimanya sebagai tubuh dan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian dan perjamuan suci akan dibagikan. Manfaatkan waktu jadi
dalam hidupku. Waktu-waktu ini, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh indah, sungguh indah. Mari bersama kita sebentar akan bersekutu dengan tubuh darah Yesus dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan mendengarkan lebih dahulu pembacaan firman Tuhan dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Ya, mari kita mau bangkit berdiri, ya. Haleluya. Ya, kita mau angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita dan taruh cawan di dada. Ya, saya bacakan firman Tuhan dalam surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang pindahkan cawan di tangan kanan saudara dan angkat lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita mau angkat kedua tangan kita ke atas. Dan dialah nanti saya minta saudara Artawan akan berdoa. Ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Saudara Artawan akan berdoa. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kembali nyanyian tadi, ya. Haleluya. Manfaatkan waktumu. Haleluya. Detik-detik di dalam hidupmu. Manfaatkan waktu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan Bapa, hidup dalam kasih seperti sungguh
Segala puji, hormat, ketinggian, kuasa kami kembalikan kepadamu Tuhan, Allah yang bersembayam di dalam kerajaan surga. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati ibadah PA pada malam hari ini. Engkau yang sudah memberikan firman-Mu. Engkau juga yang sudah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami boleh nikmati bersama pada kesempatan ibadah ini Tuhan. Menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada pribadi-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah dengan firman yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, Engkau akan menyucikan kehidupan kami dari segala bentuk dosa-dosa yang ada pada akhir zaman ini, sebagaimana yang sudah Engkau nyatakan Tuhan. Baik itu dosa kenajisan Tuhan, dosa sihir, dosa penyembahan berhala yang terlarang, Tuhan, roh-roh peramal, oh Tuhan, roh-roh petenung Tuhan yang berhubungan dengan okultisme, dan juga roh pencurian, bahkan percabulan yang merajalela, memuncak pada akhir zaman ini Tuhan. Biarlah dosa-dosa itu Tuhan, jangan ada pada kehidupan kami, sebab Engkau sudah kuduskan kehidupan kami. Sebabnya Tuhan, karena dosa-dosa inilah Engkau menjadi murka, dan banyak kehidupan yang tidak bertobat Tuhan. Tuhan, sehingga Engkau harus menurunkan sangkakala yang ke-6, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang 9 Tuhan. Engkau begitu murka Tuhan atas dosa dunia yang begitu memuncak Tuhan, di mana anak manusia tidak lagi bertobat Tuhan. Bahkan mereka Tuhan tetap melakukan perkara-perkara kenajisan Tuhan. Ampuni Tuhan kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Jika kami masih juga ada kesalahan Tuhan dalam pengikutan kami kepadamu Tuhan, biarlah Engkau sucikan kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk peringatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau pakai Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, dan pembukaan firman-Mu, dan pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi Tuhan, tetap ada dalam kehidupannya, juga memberkati Ibu Gembala dalam pemulihannya. Tuhan tetap memberikan kekuatan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mendatang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah bersekutu pada kesempatan ibadah PA pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kami kemurahan-Mu Tuhan, kesetiaan, ketekunan Tuhan, dalam kami melayani Engkau Tuhan, dalam kami beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan dengan lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir Tuhan, bersekutu bersama kami, berikan kemurahan-Mu Tuhan, agar pada kesempatan-kesempatan mendatang mereka juga boleh bersekutu bersama-sama dengan kami lewat ibadah live streaming, lewat Zoom. Tuhan, berikan kemurahan Tuhan, agar mereka juga boleh menerima firman-Mu Tuhan, agar mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari malam ini dan seterusnya sampai Tuhan datang nanti. Di dalam berkat dari nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat ini diturunkan. Haleluya. Semua yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.